Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Ibu Asri, ibu rumah tangga yang ingin menyampaikan ilmu klasiknya sehingga banyak ibu-ibu yang bisa ambil manfaat. Senantiasa sehat, ibadah lancar sampai Allah memanggil kita ke syurga, amin. Apa kabar teman-teman onlineku? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan video kali ini, Ibu akan membahas tentang bagaimana kita mencegah dan mengatasi radang lambung dengan ramuan yang ada ini. Masa di bulan Agustus ini pas banget ya teman-teman, ada karnaval, pokoknya padet deh kegiatan di Agustus. Termasuk Ibu yang kemarin gak bisa upload video karena Ibu diamanahkan jadi panitia koordinator bagian hadiah dan goodie bag di klaster tempat tinggal Ibu nih. Jadinya Ibu baru sempat upload hari ini ya teman-teman, tapi itu tidak mengurangi rasa semangat Ibu untuk selalu share resep-resep sehat dan hal-hal positif ke teman-teman online semua. Organ yang biasanya diserang, paru-paru, kini turun ke usus besar. Ada gangguan perut, biasanya dari pusar sampai ke bawah atau perut bagian bawah. Angin tenggara dari malam jam 10 sampai pagi. Penanganan yang kita gunakan kali ini adalah bukan cuman sekedar untuk mengatasi gangguan perut, lambung, pencernaan, dan peradangannya, tapi juga mengatasi gangguan paru-paru, khususnya usus besar. Nah, langsung kita racik saja. Ini gel dari lidah buaya 3 sendok kurang lebih, kemudian 1 gelas susu kedelai 1 gelas, kemudian dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, angkat, diamkan, nunggu agak hangat, baru dikasih madu. Sedikit sejarah tentang susu kedelai ini. Ada 250 ilmuwan yang terdiri atas para peneliti di Hirosaki, Jepang. Kemudian dari Universitas of Helsinki di Finlandia, kemudian dari University of Manan di Italia. Mereka bergabung dengan rekan-rekan profesi dari organisasi peneliti utama Amerika Serikat, termasuk National Cancer Institute dan Harvard School of Public Health. Mereka semua tadi melakukan penelitian. Ternyata kedelai tidak hanya untuk peradangan, bahkan sampai pada kanker jantung. Ini dari segi penelitian ya teman-teman. Nah, sekarang dari sisi tabiat dan khasiat. Kedelai ini sifatnya manis, lembab, bisa mengatasi peradangan sekaligus mentonik atau menurunkan panas dan radang. Bahkan manfaat dari dulu digunakan untuk mengatasi diabetes, kolesterol, mencegah osteoporosis, mencegah kanker, bahkan bisa mengatasi batuk pilek yang ini musimnya kering ya, menyerang batuk pilek. Jadi sekalian aja kan, pas banget di musim ini. Bahkan demam, hepatitis, kencing manis, bahkan untuk bisul dan diare. Adapun kandungannya yang ada di kedelai ini yaitu isoflavonnya ya. Mungkin secara lengkap bisa dicari di website ya teman-teman ya, untuk kandungan dari kedelai ini sendiri. Oke, lanjut ke bahan yang kedua yang kita pakai yaitu lidah buaya. Lidah buaya merupakan produk dari Pulau Socotra di Yunani dan sudah dikenal sejak abad ke-4 sebelum Masehi di Yunani. Tanaman ini dikenal sebagai obat dan kosmetik sejak zaman dulu. Hal ini tercatat dalam Egyptian Book of the Medis. Dalam buku tersebut mengisahkan tentang Cleopatra yang menggunakan tanaman ini sebagai pelembab kulit. Nah, siapa nih teman-teman yang suka pakai pelembab dari lidah buaya? Kayaknya itu udah ada tuh ya brandnya ya. Dulu Ibu juga pernah kayaknya beli sekali. Emang enak banget ya, adem di kulit ya teman-teman ya. Chat kolom komen dong apa yang dirasakan setelah pakai
pelembab dari lidah buaya. Oke, lanjut ya teman-teman. Lidah buaya ini sifatnya dingin dan rasanya pahit menurut klasik. Nah, dinginnya itu menurunkan panas pada kasus-kasus peradangan. Bahkan bisa mengatasi sembelit, wasir yang sudah memerah dan keluar. Itu bisa mengempes. Maka bisa mengatasi gangguan peradangan juga di lambung maupun usus besar. Nah, dari catatan pengobatan Cina, lidah buaya ini masuk kategori bahan-bahan obat yang bagus untuk jantung, hati, limpa, lambung, dan usus besar. Khasiatnya di sana disebutkan untuk menghilangkan panas pada hati, merelaksasi usus besar, mempermudah buang air besar, anti radang peluru haid, dan anti parasit. Parasit di sini antara lain cacing. Kemudian memperkuat fungsi lambung dan mengatasi radang lambung dan mempermudah pencernaan. Di negara Persia, lidah buaya ini juga dipakai. Fungsinya di sana untuk mencerdaskan akal ternyata teman-teman ya. Masya Allah. Nah, lanjut ke pola-pola bagaimana gangguan lambung ya teman-teman. Nah, di sini pola-pola ini gejala-gejala yang ada di pandangan ilmu klasik Indonesia Medicine. Yang pertama itu pencernaan yang kurang baik. Biasanya digejalai dengan nyeri pada perut teman-teman. Terus ada pembengkakan di perut. Dia itu membaik setelah kita buang air besar. Nah, itu biasanya kita kasih minyak kayu putih atau minum yang hangat itu nanti setelah itu gelinjernya itu akan hilang setelah kita buang air besar. Seperti itu biasanya. Yang kedua, menelan asam dan sendawa tidak sedap. Karena buang air besarnya tadi belum plong, bahkan bisa kunang-kunang. Karena itu sirkulasi darahnya tidak lancar, makanya harus dikeluarkan semua. Nah, ini biasanya digejalai dengan kurang selera makan, teman-teman. Fesesnya berair sedikit. Kadang awal feses itu agak keras, kemudian rasanya panas dan terjadi insomnia atau susah tidur. Fesesnya itu berbau tidak sedap. Perut ditekan nyeri, kadang-kadang disertai dengan muntah. Diare terus-menerus, kalau muntah, makanan asam dan berbau tak sedap. Dia menyukai minuman yang dingin nih biasanya. Obatnya ya ramuan ini bisa dipakai dan diminum selagi hangat. Dan lidah buayanya juga boleh langsung dimakan ya teman-teman. Nah, untuk gejala yang seperti ini, makanan yang boleh dimakan itu antara lain gandum, kacang kastor, kapulaga diseduh, cabai, anggur, dan teh dan tomat. Oke, untuk pola-pola yang kedua yaitu karena bergadang. Angin masuk ke hati, mengganggu darah, kemudian menekan perut, sehingga tidak bisa mencerna makanan. Terjadilah gangguan lambung. Nah, ini gejalanya antara lain perut bergejolak, sendawanya tidak nyaman pada dada, cegukan tidak teratur, nyeri di bagian perut, nyeri berpindah antara kedua sisi iga, sakit perut yang memburuk jika terjadi gangguan yang emosional. Setiap kali marah, setiap kali dongkol, setiap kali cemas, maka akan lebih memburuk perutnya dan muntah asam. Bahkan bisa sampai muntah darah. Pengobatannya biasanya digunakan itu bisa dengan ikan gurame, seledri, jagung manis, gula aren, terus kita minum jeruk yang anget, jeruk bali, barley, kacang merah, kacang tanah, kacang korok, kacang kapri, kacang hijau, kurma merah ataupun kurma hitam, dan jamur putih, atau boleh dengan ramuan tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video resep sehat Ibun kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di pelosok desa yang jauh dari fasilitas kesehatan, yang ingin kembali ke obat-obatan klasik atau herbal. Jadikan makanan kita sebagai obat sebelum obat menjadi makanan kita.
Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kesembuhan itu biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita mulai dari sekarang untuk hidup sehat. Jangan menunggu sakit baru mau mulai hidup sehat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Ibu 4 sampai detik ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman. Oke, cukup di sini dulu. See you next video. Insya Allah. Assalamualaikum.